Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Reki Ardiansyah dari mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Baik, sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Ya, masih ingat kan? Ya, masih, semoga masih, oke. Nah, untuk kali ini kita akan membahas dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC. Nah, untuk rumus ABC Bapak tidak akan membahasnya karena apa? Karena pastinya kalian sudah bisa lah ya. Karena itu mudah sekali, tinggal kita memasukkan bagian-bagian ke dalam rumusnya. Intinya kalian tahu apa yang dimaksud dengan A, B, dan C dalam persamaan kuadrat umum. Nah, langsung saja ke contoh soal dalam cara melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk menyelesaikan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna ada 4 tahap. Nah, diantaranya seperti ini. Nih, ya, seperti itu bisa kalian pahami. Dan bagian mana yang tidak difahami mungkin bisa ditanyakan, gitu ya. Langsung ke contoh soal. Jika Bapak punya soal seperti ini, tentukan akar persamaan dari 2x kuadrat plus 3x min 9 sama dengan 0. Dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, bagaimana akar-akarnya? Tentukan akar-akarnya. Penyelesaian. Yang pertama, jadikan koefisien x kuadrat menjadi 1 dengan membagi A pada semua ruas. Nah, dalam soal kita ketahui A-nya adalah 2. A-nya adalah 2. Maka kita harus menjadikan A tersebut menjadi 1. Dengan cara apa? Dengan cara membagi 2 pada semua ruas seperti ini. Sehingga menjadi x kuadrat ditambah 3/2x min 9/2 atau dikurangi 9/2 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, pindahkan konstanta persamaan kuadrat ke ruas kanan. Nah, konstanta atau C yang di bagian ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan, sehingga yang semula di ruas kiri negatif pindah ke ruas kanan sehingga menjadi positif plus 9/2. Yang ketiga, tambahkan kedua ruas dengan B/2A dikuadratkan sehingga menjadi x kuadrat plus 3/2x. Nah, ditambah B/2A dikuadratkan, yaitu 3/2 kali 2 dikuadratkan, karena B-nya adalah 3 sedangkan A-nya sendiri adalah 2, gitu ya. Kemudian di ruas kanan juga dilakukan seperti itu. Yang keempat, lakukan manipulasi aljabar sehingga diperoleh persamaan bentuk kuadrat sempurna. Nah, sehingga menjadi x kuadrat plus 3/2x plus 3/4 kuadrat sama dengan 9/2 plus 3/4 kuadrat. Nah, itu adalah bentuk sederhana dari nomor 3 tadi ya. Untuk bentuk kuadrat sempurnanya ini dia. Ini. Nah, ini dia yang dinamakan bentuk kuadrat sempurna, di mana x plus 3/4 dalam kurung dikuadratkan sama dengan 9/2 ditambah 9/16. Nah, x plus 3/4 dari mana? Dari persamaan di atas. Kita tinggal ambil x-nya dan 3/4-nya. Tinggal dikurung, dikuadratkan. Nah, itu sudah jadi. Jika dijabarkan, nanti akan kembali lagi ke persamaan di atasnya. Nilainya sama. Selanjutnya, di bagian ruas kanan itu disederhanakan dengan cara menyamakan penyebut. Samakan penyebut ya, masih ingat kan? Oke. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan kuadrat kita harus mengkalikan akar, diakarkan. Nah, kedua ruas harus diakarkan sehingga di ruas kiri kuadratnya menjadi hilang dan ruas kanan
dapat imbuhan akar. Karena akar kita tulis plus minus. Kenapa? Ya namanya juga akar. Akar pasti kan di dalamnya bisa plus, bisa minus juga. Nah, sehingga kita sederhanakan dapat 9/4 yang di akar tadi. Nah, untuk X1 atau akar yang pertama adalah 9/4 dikurangi 3/4. 9/4 kita ambil yang positif dulu ya. Kemudian yang 3/4 dari ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi negatif. Nah, dan menjadi X1 sama dengan 3/2. Itu X1 nya. Sedangkan untuk S2 adalah kita ambil yang negatifnya. Sehingga negatif 3/4 dikurangi 3/4 sama dengan negatif 3. Seperti itu. Sampai saat ini mungkin ada yang ditanyakan. Jika masih ada yang bingung bisa ditanyakan di dalam grup ya. Jangan sungkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Nah, berdasarkan rumus ABC nih, X1 min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sedangkan X2 sama, cuma letak bedanya adalah di tanda plus atau minusnya di bagian setelah min B. Nah, itu selanjutnya kita akan membahas tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, berdasarkan rumus ABC di atas, maka jumlah kedua akar persamaan kuadrat tersebut adalah X1 plus X2 sama dengan min B per A. Loh, Pak, kok bisa min B per A dari mana? Nah, asal usulnya dari sini nih. X1 plus X2 sama dengan, nah, tadi X1 dan X2 tadi yang di atas berdasarkan rumus ABC dimasukkan ke dalam sini, dihitung gitu ya. Nah, sehingga menjadi min B per A. Difahami? Oke? Jika masih belum paham, kok bisa gini, bisa ditanyakan, oke? Lanjut. Selisih yang kedua adalah selisih kedua akar persamaan kuadrat. Nah, yaitu X1 min X2 sama dengan akar D per mutlak A. Kenapa kok mutlak? Karena kita di sini membicarakan tentang selisih, ya. Membicarakan tentang selisih. Jadi yang dinamakan selisih adalah yang besar dikurangi yang kecil, dimana yang besar dikurangi yang kecil, itu ya. Walaupun nantinya kok kenyataannya yang kecil dikurangi yang besar, itu tandanya kan bisa negatif. Nah, karena dimutlakkan sehingga hasilnya kembali lagi ke positif. Nah, karena kita berbicara mengenai selisih, ingat mengenai selisih bukan mengenai nilai. Nilai kan nanti ada positif dan negatif, itu ya. Asal usulnya dari mana? Dari sini. Oh iya, mohon maaf yang sebelah kiri itu belum ada nilai mutlaknya ya. Yang betul di sini yang bagian kanan. Nilai mutlak X1 min X2 adalah, nah, rumusnya seperti itu. Bisa difahami kok bisa seperti itu. Nah, itu akar D dari itu B kuadrat min 4AC. Karena D sama dengan B kuadrat min 4AC, sehingga Bapak tulis akar D saja biar simple. Itu ya, ingat-ingat B kuadrat min 4AC. Yang ketiga, hasil kali akar-akarnya, yaitu X1 kali X2 sama dengan C per A. C per A. Nah, asal usulnya juga sama seperti tadi, kita tinggal substitusikan dan hasilnya adalah C per A. Oke? Jika bingung nih, bisa ditanyakan di grup ya. Nah,
Dari ketiga tadi kita bisa dapatkan rumus seperti ini: X1 plus X2, X1 min X2, dan X1 kali X2. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk ketika ada soal yang ditanyakan mengenai seputar ini, ditanyakan nantilah, kita langsung ke contoh soal aja biar nggak bingung. Sebelum ke contoh soal, kita lihat dulu bentuk penjabaran akar persamaan kuadrat. Nah, ada banyak nih, nggak usah dihafalkan, sebagai pengetahuan aja, ingat-ingat. Bentuknya seperti ini, kok bisa seperti ini, kenapa? Nah, mungkin bisa dipelajari kok bisa asal usulnya dari mana. Jika masih bingung kok masih macet, bisa ditanyakan ya. Oke. Contoh soal. Jika Bapak punya soal seperti ini: akar dari persamaan 2x kuadrat plus 6x sama dengan 1 adalah P dan Q. Nilai dari P kuadrat plus Q kuadrat adalah, penyelesaiannya 2x kuadrat plus 6x sama dengan 1. Kita ubah dulu ke persamaan umum sehingga menjadi 2x kuadrat plus 6x negatif 1 sama dengan 0. Nah, karena di ruas kanan positif, pindah ke ruas kiri jadi negatif. Yang memiliki akar P dan Q. Ingat, P dan Q. Kalau tadi kan X1 dan X2, sekarang P dan Q. Nggak masalah sebetulnya, itu hanya nama ya, tergantung soalnya nanti. Nah, dari sini kita bisa mencari dulu nilai P plus Q adalah berapa dan P kali Q adalah berapa. Nah, untuk P plus Q adalah min B per A. Di soal kita dapat ketahui B-nya adalah 6 dan A-nya adalah 2, sehingga didapat min 6 per 2 sama dengan min 3. Dan untuk P kali Q sama dengan C per A sama dengan min setengah. Jadi untuk P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan P plus Q dalam kurung dikuadratkan dikurangi 2PQ. Loh Pak, kok bisa dikurangi? Kok bisa bentuknya seperti itu? Gimana? Nah, asal usulnya dari sini nih. Nah, jika kalian jabarkan perkalian antara P plus Q dikuadratkan, itu hasilnya seperti itu: P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Nah, untuk mengembalikan ke soal, ke bentuk yang ingin kita cari tadi, yang kita cari adalah P kuadrat plus Q kuadrat, maka kita harus menghilangkan plus 2PQ. Dengan cara apa? Ya dengan cara dikurangi 2PQ. Itu ya, paham lah ya. Nah, kita tinggal masukkan. Tadi kan kita sudah mencari P plus Q itu berapa, P kali Q berapa, tinggal kita substitusikan. P plus Q dikuadratkan sama dengan min 3 kuadrat, sedangkan P kali Q sama dengan min setengah dimasukkan. Didapat hasilnya adalah 10. Jadi nilai P kuadrat plus Q kuadrat adalah 10. Begitu. Paham ya? Oke, kalau sudah paham bisa dilanjutkan ke latihan soal, karena matematika tanpa latihan soal itu rasanya hambar, kayak masakan tanpa garam ya. Ya, hitung-hitung buat latihan agar kalian bisa bisa terampil dalam mengerjakan soal-soal yang akan diujikan gitu ya. Nanti jika sudah dikerjakan bisa dikirimkan ke grup atau ke link yang Bapak kirimkan nanti ya. Harus mengerjakan, oke? Tetap semangat, jangan menyerah. Walaupun keadaannya seperti ini, kita harus selalu semangat dalam belajar matematika. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kuadrat sempurna. Yang bagian kedua itu jika disederhanakan akan kembali lagi ke bagian yang atas seperti itu.